Oke, salah satu karakteristik dari cloud native application itu adalah microservice. Microservice sendiri itu adalah arsitektur yang diproses dan disimpan di dalam virtual compute yang familiarnya kita sebut dengan istilah kontainer. Lalu untuk mengetahui apa itu kontainer, kita bandingkan dengan arsitekturnya dengan virtual mesin. Mengapa kita bandingkan dengan virtual mesin? Karena baik itu virtual mesin maupun kontainer itu sama-sama mempunyai fungsi utama untuk menjalankan service virtual compute. Ya. Oke, kalau di sini kita lihat ya, di sebelah kirinya ada arsitektur dari virtual mesin, dan di sebelah kanan ada arsitektur dari kontainer. Baik itu kontainer maupun virtual mesin sama-sama running di atas hardware infrastruktur ya. Baik itu yang sifatnya private dan on-premise seperti di laptop sendiri ataupun juga di dalam cloud. Lalu di atasnya itu ada software atau operating system untuk sebagai base ya, sebagai foundation untuk melakukan service-service. Kalau di sini service-service hypervisor. Ya, sedangkan kalau di kontainer itu ada software atau operating system untuk menjalankan service-service kontainer itu sendiri. Salah satu contohnya itu adalah Docker Engine. Ini walaupun berbeda tapi similar. Jadi untuk kita mengetahui perbedaannya, ini bisa kita bisa hilangkan ya, agar kita bisa fokus ke bagian arsitektur yang berbeda. Kita hilangkan, lalu kita sederhanakan ini, karena AP1 sampai AP3 ini sama ya. Kita hilangkan, lalu kita naikkan. Di sini kita melihat perbedaannya. Bagaimana kalau di dalam virtual mesin itu ada guest OS-nya. Ya, contoh dari virtual mesin sendiri itu ya seperti distro Linux. Ya, kalau di distro Linux ada CentOS, Ubuntu, Red Hat, atau Oracle Linux. Ada juga Windows, Microsoft Windows Server, ada HP UX, ada IBM UIX, ada IBM iX. Lalu untuk binary sendiri itu contohnya ada Java binary, Python binary, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Ini pun bisa juga dijalankan di atas virtual mesin binary. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Untuk guest OS sendiri itu terreserve sebesar 40 sampai 70 giga. Tergantung OS apa yang kita deploy. Jadi untuk konsumsi storage dari guest OS sendiri itu sangat besar ya di virtual mesin. Sedangkan application atau binary yang ada di kontainer ataupun juga ada di virtual mesin itu hanya sebesar 40 sampai 900. Tidak sampai 1 giga. Jadi mengapa kontainer itu disebut juga sebagai microservice? Ya karena hanya membutuhkan space yang rendah. Jadi dari sini kita dapat menarik kesimpulan kalau kontainer itu mempunyai beberapa benefit dibandingkan virtual mesin, diantaranya resource-nya yang lebih efisien, lebih mudah mendeploy, mengoperasikan, dan manage. Mengapa? Karena satu kontainer itu hanya running satu application, hanya satu service, dibandingkan dengan guest OS. Kita dalam satu guest OS, kita bisa menjalankan berbagai macam service. Dan itu sifatnya portable, fast and agile. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, satu virtual mesin dengan running guest OS itu bisa running multiple service, bisa untuk multi purpose. Sedangkan kontainer yang hanya terdiri satu service itu dikategorikan sebagai specific purpose. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih belum paham mengenai perbedaan antara kontainer dengan virtual mesin, saya punya analogi yang sederhana. Ya, di sini ya. Di sini ada tampilan ruangan hotel, dan di atasnya ini ada tampilan ruangan hostel. Nah,
Ruangan hotel ini kalau saya analogikan sebagai guest OS. Jadi hotel ini adalah virtual mesin. Ya, ini adalah guest OS. Di dalamnya kita bisa melakukan multi purpose. Kita bisa tidur, kita bisa main laptop di kursi misalnya, atau duduk-duduk di kursi. Kita juga punya private kamar mandi, kita bisa mandi, bisa nonton TV. Nah, lain halnya dengan hostel. Hostel ini berbagi room, berbagi ruangan. Tapi kita bisa tidur masing-masing dalam tempat tidur kita masing, dalam kasur masing-masing. Jadi artinya kalau kita analogikan ke dalam kontainer, ini dalam satu ruang lingkup itu menjalankan servis individu-individu masing-masing, tapi berbagi ruangan. Sederhananya seperti itu. Ini hanya bisa menjalankan satu servis, kita hanya bisa tidur di sini. Kalau sini kan multi purpose ya, room hotel kita bisa banyak melakukan activity ya. Oke, itu analogi yang sederhananya. Lalu kita balik lagi ke slide. Ya, di sini masih ada tampilannya tadi, arsitektur dari virtual mesin dan kontainer. Oke, ya. Salah satu produk kontainer yang paling terkenal itu adalah Docker ya. Jadi bahkan di lapangan ya sudah terjadi generalisasi gitu. Jadi ketika kita menyebut kontainer itu identik dengan Docker gitu. Kontainer itu adalah Docker gitu. Padahal selain dari Docker itu ada brand-brand lain yang mempunyai service untuk menjalankan service kontainer. Itu ada LXC Linux, ada Mesos, ada OpenVZ, ada kontainer. Nah, Docker ini sifatnya open source ya. Open source dan komunitinya sudah sangat luas. Case-case yang di-share di community sudah sangat luas. Problem solving-nya juga sangat luas. Dan Docker mengapa bisa sangat familiar dan juga sudah bahkan saat menjadi generalisasi untuk kontainer ya, karena Docker ini sangat fleksibel dan powerful dan sangat mudah untuk memanage Docker itu sendiri. Makanya kenapa Docker itu sudah banyak dikenal, sudah banyak dipergunakan oleh user ya, lebih banyak dibandingkan produk-produk yang lain. Bahkan sudah menjadi generalisasi untuk produk kontainer. Oke. Lihat sini ada arsitektur Docker. Dalam di sini juga ada berlapis-lapis nih, ada layernya nih. Ini untuk binary-nya, ini untuk application-nya ya. Dan di sini ada OS-nya juga nih. Kalau ada pertanyaan nih, apa perbedaannya dengan guest OS yang ada di virtual mesin? Kalau guest OS di virtual mesin itu dia sifatnya multipurpose. Dia bisa menjalankan berbagai service, gitu, multiple service. Sedangkan OS-OS yang ada di sini, walaupun sama-sama Ubuntu, Debian, Alpine, tapi dia didesain hanya untuk menjalankan satu service. Jadi berbanding lurus pun dengan storage yang terreserve-nya untuk OS. Jadi kalau di sini storage terreserve pun sangat kecil. Jadi kalau kita analogikan yang sederhana ya, kita kembali ke zaman dulu misalnya HP Nokia jadul tuh ya, running OS Nokia S40. Fungsinya hanya sebatas telepon dan beberapa fitur-fitur standar. Itu hanya membutuhkan OS di bawah 10 mega. Ataupun juga kita punya MP3. Kalau kita punya MP3 player dulu ya, MP3 player yang fungsinya hanya untuk sebatas MP3 ataupun juga FM radio gitu. Itu OS-nya pun kecil, OS-nya di bawah 4 mega. Ya kalau misalnya untuk menyimpan lagu-lagunya ya itu di luar OS ya, itu untuk penyimpanan data itu ya. Tapi ROM-nya sendiri kecil. Ataupun juga GPS misalnya. Kalau GPS konvensional seperti merek Garmin, itu pun untuk operating sistemnya reserve-nya kecil. Bandingkan itu dengan smartphone Android. Smartphone Android dengan ROM 16 GB itu sudah 8 GB terreserve untuk Android ya. Karena dia bisa menjalankan fungsi fitur
telepon seperti basic phone yang tadi saya Nokia jadul, atau juga bisa menjalankan fungsi GPS seperti tadi GPS profesionalnya Garmin, bisa juga multiplayer. Kalau disebut multipurpose itu sangat besar sampai 8 GB. Oke. Nah, di sini ada cara untuk bagaimana cara kita membuat kontainer baru. Kontainer itu dibuat di dalam sebuah file di dalam Docker yang dinamakan Docker file. Di sini kita kita mencoba mendeploy Java dengan mengambil source dari Docker Hub ya, karena kita tidak mendefine source-nya. Jadi secara otomatis, secara default-nya dia akan mengambil dari Docker Hub ya. Lain halnya kalau misalnya kita mendeploy ya. Jadi kita juga bisa mendeploy Docker Hub secara on-premise ya. Seperti ini, tapi nanti kita di sini harus mendefine kalau kita mengambil dari sini. Oke. Lalu di sini ada eksekusi, mengeksekusi file myproj. Lalu di sini ada command untuk mengcopy file myproj tadi ke dalam myapp. Lalu di sini ada eksekusi untuk membuild ya, untuk menginstal ya. Mungkin saya akan men-share juga video bagaimana kita melihat caranya mudahnya membuat sebuah kontainer baru. Ya, saya akan share suatu video. Oke, kita mulai saja videonya. Sorry, saya belum share screen. Oke. Ya, di sini udah ada videonya. Saya sudah akses ke di videonya ini sudah akses ke SSH ke salah satu VM yang di dalamnya sudah terinstall Docker ya. Install Docker. Saya jalankan komen Docker Docker image list untuk melihat image apa saja yang sudah terdeploy di dalam Docker ini. Ya, kita ada banyak image ya, Docker image. Nah, kita lihat juga nih, ini kapasitasnya ya. Kapasitasnya kecil-kecil nih, 127, 211, bahkan ada yang sampai 5 mega doang. Ya, ini kita melihat seperti apa saya katakan tadi, tidak ada yang lebih dari 1 giga. Oke, lalu saya ingin menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat kontainer baru ya. Oke, sebelumnya saya ingin melihat dulu sih file-file apa aja yang ada dalam Docker ini. Ternyata ada 2 file, ada Docker file dan satunya lagi ada file HTML ya, indeks HTML itu sendiri, indeks HTML. Lalu kita mencoba lihat nih apa yang ada dalamnya dalam file HTML itu sendiri. Ternyata HTML biasa, ada headernya, dan kita coba ganti parameternya ya, Top Gun class. Nanti HTML ini akan tampil dalam web server dengan tulisan Top Gun class. Ini kita lihat HTML-nya. Lalu sekarang kita lihat nih, apa saja isi yang ada dalam Docker file-nya. Ternyata ada 2 layer. Yang pertama itu adalah layer instalasi Nginx ya. Di sini kita seperti tadi, kita tidak define di mana source-nya ya, sama seperti ini tadi, tidak define. Jadi ini akan secara otomatis, secara default dia akan mengambil dari Docker Hub ya. Lalu ada layer yang kedua, ini ada proses copy HTML tadi ke dalam
ke sini ya. Sini nanti untuk dieksekusi oleh Nginx ya. Lalu kita untuk apa sih menginstal mendeploy Nginx itu sendiri ya? Nginx sendiri itu adalah sebuah web server ya yang sifatnya open source. Jadi salah satu komponen dalam website itu ada web servernya untuk mengeksekusi file seperti HTML ini. Kita membutuhkan web server dan salah satu produk web server yang paling common itu adalah Nginx ya. Nginx selain itu juga ada Apache. Nginx itu ada Apache, dan nanti di sini Nginx akan kita gunakan untuk mengeksekut atau mentranslate dari HTML ini di dalam lokasi ini. Ya. Ini proses untuk membuat kontainer baru. Bagaimana kita pertama menginstal Nginx sebagai web servernya yang nanti akan digunakan untuk mentranslate file HTML, mentranslate file HTML yang ada di layer 2 ini ya. Di layer 2 ini kita copy HTML yang tadi sudah kita modify dengan tulisan Top Gun Class, kita copy ke sini ya, nanti akan dieksekusi oleh Nginx di sini. Ya. Jadi tadi filenya sudah kita rubah, harapannya nanti kita lihat di web servernya akan tampil tulisan Top Gun Class, lalu kita mulai build nih. Lalu kita mulai proses build, kita eksekusi. Lalu kita ingin menjalankan, kita tinggal run saja. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu image yang kita terdeploy tadi, apakah sudah ada di filenya, sudah ada dalam file. Ya, dan tadi ini proses deploy-nya ya, sudah selesai ya, kita lihat image-nya. Nah, tadi Top Gun. Ya, ini kontainer yang tadi sudah kita buat 7 menit yang lalu, 7 detik yang lalu, 7 detik yang lalu. Itu berarti sudah terdeploy ya. Sangat cepat dan size-nya pun 127 MB. Sangat kecil ya. Sangat kecil kalau kita bandingkan dengan operating system saat ini ya. Lalu untuk menjalankannya kita tinggal membuat command run ya. Kita ketik command docker run, dijalankan sebagai service agar tetap running. Ya. Lalu kita define port-portnya. Basically web server itu di port 80 ya. Ini sebagai untuk internalnya, dan ini juga sebagai untuk eksternal, dan ini untuk eksternalnya. Ya. Kita beri inisialnya, file mana yang akan kita run, yaitu sini Top Gun. Lalu kita cek. Di sini kita cek. Kita cek web servernya, kita masukkan IP-nya. Nah, ini HTML yang tadi sudah dieksekut oleh Nginx. Ini tulisannya Top Gun Class Docker Nginx. Nah, tadi sudah kita modify dari indeks HTML yang tadi, dari file HTML yang tadi ya. Nah, simpel bukan? Ya. Tapi selain yang simpel ini juga ada kontainer yang cukup kompleks ya. Saya tunjukkan di video ini, tunjukkan ya. Ini satu Docker filenya. Di sini kita lihat ya, layernya sangat banyak. Ya. Layer pertama ini ada PHP, sama PHP. Lalu ada kita melakukan request doing update. Ya, layer selanjutnya kita unzip
widget, install dan unzip widget. Ya, lalu juga kita install library ini. Lalu ada ya sini kita install juga Laravel. Terus ada juga kita install Postgre untuk database. Ya, proses-proses ini itu nih proses-proses kita saat mendeploy kontainer yang layernya sangat banyak sekali. Jadi kalau tadi itu sangat simple, tapi kita juga bisa membuat kontainer dengan layer yang banyak, ini yang cukup rumit ya. Oke, balik ke aplikasi yang tadi kita buat. Ya, di sini. Nah, aplikasi-aplikasi ini running di atas mesin ya. Jadi kalau mesinnya mati, servisnya pun mati. Termasuk juga kalau kontainernya kita disable atau kita matikan, servisnya pun akan mati. Nah, saya mau contoh sini, saya akan mematikan, di video ini akan contoh kita disable, kita matikan kontainernya dan servisnya pun mati. Jadi on off-nya pun sangat mudah. Lalu sini kita bisa menarik kesimpulan nih, kekurangannya apa? Kekurangannya ini tidak bisa HA, tidak bisa high availability. Ketika servernya atau kontainernya error, mati, servisnya pun akan ikut mati. Tidak mengalami high availability. Nah, lalu kita sekarang bagaimana caranya agar bisa menikmati service high availability-nya? Misalnya hardware-nya rusak atau Docker file yang rusak gitu kan, Docker host-nya rusak. Bagaimana ini agar kontainernya ini bisa pindah ke host yang lain, atau kita membuat cluster ya untuk bisa menjadi high availability. Maka yang kita butuhkan orchestration. Salah satu produk orchestration yang terkenal untuk kontainer atau Docker itu adalah Kubernetes ya. Ini besutan dari Google ya. Nanti akan saya jelaskan ke depannya. Oke, saya akan kembali lagi ke slide. Oke, balik lagi ke slide. Oke. Nah, proses microservice itu akan bisa dimanfaatkan untuk DevOps ya. DevOps sendiri ini bukan teknis, bukan technical atau bukan suatu aplikasi, tapi DevOps sendiri itu adalah suatu metode. DevOps itu adalah suatu budaya, habits atau metodologi untuk mensinergikan antara developer dengan operation. Jadi DevOps ini juga terdiri dari kata DevOps. Dev ini mengartikan developer, Ops ini operation. Ya. Jadi kita dengan DevOps ini itu membudayakan atau metodologi untuk mensinergikan kinerja developer dengan operation sehingga tidak ada lagi terjadi misalnya posting time ya, misalnya ketika developer bekerja, operation hanya menunggu delay. Tapi ketika operation bekerja, developer menunggu kinerja dari operation. Jadi ini ada apa ya, kerja yang serial. Nah, dengan DevOps itu bisa bekerja antara developer dan operation itu bisa bekerja secara paralel dan life cycle. Kerja berulang seperti ini, sehingga apa harapannya? Harapannya itu aplikasi bisa terdeploy atau kita bisa mengembangkan aplikasi itu lebih cepat. Oke, saya ambil contoh seperti ini.
Oke, sebentar. Oke, sebelum ada DevOps, metodenya seperti ini. Jadi developer memplanning, membuat arsitektur dari untuk membuat application, lalu membuat application-nya, mengembangkan application-nya, membuat coding, lalu request ke tim operation untuk upload codingnya ke dalam server. Saat proses mengupload, dari operation menunggu proses ini si developer delay, tidak ada kerjaan. Ya. Lalu setelah diupload, misalnya terjadi error, si operation akan membalikannya ke developer. Developer akan melakukan pengecekan dari codingnya. Di sini saat ini sekarang si operation yang delay, menunggu dari pengecekan dari developer. Ternyata developer merasa ada coding yang bermasalah, sehingga request untuk melakukan rollback ke tim operation. Ketika melakukan tim operation rollback, sambil menunggu tim operation rollback, tim dari developer sekarang delay. Terus kinerja seperti ini. Ini sangat wasting time. Zaman sekarang itu menuntut aplikasi itu bisa dideploy dan dikembangkan dengan mudah, dengan cepat mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita masih memanfaatkan budaya-budaya seperti ini, budaya bekerja secara serial gitu kan, dengan dependensi, itu sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Makanya diperkenalkanlah teknologi DevOps. Ya, sorry, bukan teknologi, diperkenalkan metodologi atau budaya atau habits DevOps ya, developer operation. Jadi DevOps itu sendiri suatu budaya atau suatu metodologi dalam membuat atau mengembangkan aplikasi ya. Dan DevOps ini sangat-sangat erat kaitannya dengan microservice ya, karena DevOps ini sangat membutuhkan peran dari kontainer sebagai infrastrukturnya. Untuk menerapkan metode DevOps itu sangat membutuhkan kontainer. Ya. Jadi dengan DevOps kita bisa melakukan pembuatan produk itu dengan secara sprint, dengan sangat cepat, lalu bisa mengembangkannya dengan sangat cepat lagi. Nah, kalau tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana cara mengorkestrasi kontainer ya agar bisa high capability, itu salah satu produknya itu adalah Kubernetes ya, untuk bisa melakukan orchestration ke dalam kontainer ya. Orchestration-nya itu bisa untuk life cycle, scaling, deployment, discovery, dan lain-lain ya. Itu bisa dilakukan oleh peran DevOps. Itu bisa dilakukan oleh Kubernetes. Lalu apa aja sih dalam Kubernetes? Bagaimana arsitekturnya? Oke, ini yang tadi kontainer yang saya jelaskan ya. Sini ada kontainer, lalu ada Docker ya, Docker mesinnya, lalu di sini ada kontainer-kontainernya, ya kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3, ya untuk produksi 1, produksi 2, produksi 3. Dan di sini ada Docker lagi, Docker host lagi untuk host yang berbeda di node yang berbeda. Tapi ini masing-masing masih berdiri independen. Lalu dengan Kubernetes, dengan arsitektur Kubernetes ini kita bisa mendeploy menjadi satu cluster. Sehingga nanti kita bisa HA, misalnya node yang ini rusak, isi-isi dari sini, kontainer-kontainer dari sini, itu bisa pindah ke sini. Ya mungkin kalau yang sederhana saya balikan lagi kayak seperti ini, ESXi host 1, ini ESXi host 2, ini VM di host 1, ini VM di host 2. Ketika host satunya mati, VM-nya bisa pindah ke sini dengan bantuan vCenter sebagai manajernya. vCenter yang bisa membuat klasternya. Jadi bisa menyatukan, membuat jadi klaster antara host 1 dengan host yang lainnya itu melalui vCenter kalau kita VMware. Nah, kalau di dalam kontainer itu ada produk yang namanya Kubernetes yang bisa menjalankan fitur seperti vCenter di dalam virtual machine vSphere. Bagaimana caranya Kubernetes bisa
mengontrol dari node ini itu dengan agent. Agentnya itu ada kubelet, ada juga kube proxy. Ya. Lalu di dalam Kubernetes masternya atau vCenter-nya kalau kita analogikan tadi itu ada etcd. Etcd ini fungsinya untuk apa? Ini etcd ini agar fungsinya itu untuk etcd ini adalah sebuah NoSQL ya yang berisi konfig-konfig atau arsitektur-arsitektur dari cluster ini. Jadi itu disimpan dalam etcd dalam bentuk NoSQL database ya. Nah, karena NoSQL database itu sendiri, etcd ini bisa running di atas virtual machine atau juga bisa running di atas physical server. Dan karena sifatnya NoSQL dan natifnya NoSQL itu sangat mudah untuk dilakukan scale up ya. Scale up ini etcd ini bisa sangat banyak ya, bisa menjadi satu cluster. Lalu Kubernetes masternya atau controllernya juga kita bisa scale up. Selain yang tentunya pastinya dari node-nya kita bisa expand cluster buat nambah node-nya, nambah node-nya lagi. Oke, itu arsitektur Kubernetes. Sampai di sini. Sekian dari saya.